Hai semua, Boeing E-4B adalah salah satu pesawat paling rahasia di dunia. Pesawat ini juga dikenal dengan National Airborne Operational Center atau NAOC. Adalah pesawat khusus yang digunakan pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat komando udara bergerak dalam situasi darurat atau perang. Sebenarnya, selama bertahun-tahun keberadaan pusat komando udara canggih ini telah dipertanyakan dan banyak dibantah, sehingga pesawat ini mendapat julukan pesawat hari kiamat. Meskipun ada beberapa informasi publik terkait pesawat ini, keamanan dan kerahasiaan operasionalnya sangat dijaga. Namun terlepas dari rumor-rumor ini, pesawat E-4B sebenarnya memiliki tujuan yang sangat praktis. Dalam situasi perang atau bencana lainnya, Boeing E-4B akan dapat berfungsi sebagai pusat komando bergerak, di mana Presiden Amerika Serikat dan pejabat pemerintah lainnya dapat menjalankan negara dengan aman, dan jika diperlukan dapat mengarahkan kekuatan militer. Untuk menjaga keamanannya, Boeing merancang pesawat ini dapat tetap berada di udara selama 1 minggu penuh. Di mana Air Force One dibangun untuk perjalanan mewah Presiden Amerika Serikat ke berbagai negara. Boeing E-4B dirancang untuk bunker terbang. Karena itu pesawat ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, termasuk koneksi satelit, saluran komunikasi enskripsi, serta peralatan radio yang canggih. E-4B juga memiliki berbagai sistem komputer analog yang lebih tua di dalamnya. Ini sangat membantu memastikan stabilitas, kehandalan, dan kompatibilitas dengan peralatan darurat lainnya yang tersebar di seluruh AS. Sistem ini juga akan membantu Presiden dan timnya menghindari ancaman yang ditimbulkan dari jaringan digital. E-4B dirancang untuk mandiri dalam jangka waktu yang lama, dengan generator daya yang mandiri, sistem filtrasi udara, serta pasokan makanan dan air. Hal ini memungkinkan E-4B juga dapat beroperasi dalam kondisi di mana dukungan darat terbatas atau tidak tersedia. Diperkirakan Boeing E-4B mempunyai kecepatan sekitar 965 km per jam dan jangkauan lebih dari 11.265 km. Untuk memastikan Presiden tetap aman di pesawat selama mungkin, insinyur Boeing merancang E-4B dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Pesawat ini dapat bertemu dengan pesawat tanker beberapa kali dalam satu penerbangan untuk menghindari pendaratan. Bahkan Boeing E-4B dapat terbang selama 150 jam sebelum melakukan pendaratan. Untuk perlindungan di udara, E-4B dilengkapi dengan sistem pertahanan, masuk pelindung gelombang elektromagnetik, kontra pengukuran inframerah, sistem anti peluru dan anti rudal. Sejak tahun 1974, total sudah 4 pesawat E-4B telah dibuat. Hingga pesawat sebelumnya pada akhirnya ditingkatkan dari E-4I ke E-4B. Namun karena sifat misi mereka, pesawat-pesawat ini hampir selalu dalam keadaan siaga di pangkalan rahasia, di sekitar Amerika Serikat.
Oleh karena itu, Angkatan AS memperkenalkan simulator E4 di fasilitas La Vistane, Nebraska. Dengan cara ini, militer dapat melatih pilot generasi berikutnya untuk E4, tanpa mengorbankan pesawat yang ada. E4B juga dirancang dengan mempertimbangkan adanya perang nuklir. Namun seiring dengan berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa perang elektronik merupakan ancaman yang jauh lebih realistis, baik bagi pesawat di udara maupun pasukan di darat. Sementara E4B berfungsi sebagai bunker terbang, Air Force One dibangun untuk menemani presiden dalam perjalanan mewahnya ke berbagai negara. White House menghabiskan sekitar $350 juta setiap tahun untuk transportasi presiden. Setiap satu perjalanan menggunakan Air Force One, menelan biaya sekitar $2.614 per menitnya. Pesawat Air Force One merupakan simbol dari kepresidenan AS, dengan desain sama seperti Boeing E4B, tetapi telah dimodifikasi secara khusus. Pesawat ini adalah salah satu pesawat presiden terbesar di dunia yang memiliki panjang 70,6 meter dengan wingspan 59,6 meter dan tinggi 19,3 meter. John F. Kennedy menjadi presiden pertama yang terbang dengan pesawat terbang pertama yang dibuat khusus untuk kepresidenan pada tahun 1962. Ini merupakan pesawat Boeing 707-320B Airliner yang dimodifikasi. Pesawat memiliki tanda panggilan yang unik, yakni SAM 26000. Saat pesawat berada di udara dengan presiden di dalamnya, namanya akan berubah menjadi Air Force One, selama penerbangan kepresidenan tersebut. Air Force One umumnya tidak dikawal oleh pesawat tempur, tapi pengawalan dengan jet tempur sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tepatnya pada tragedi tanggal 11 September Air Force One dikawal oleh jet tempur selama hari penerbangannya. Faktanya Air Force One tidak dilengkapi dengan sistem persenjataan, tetapi dirancang untuk menahan serangan udara karena avionik dan sistem pertahanan yang canggih. Fitur pertahanan lain dari Air Force One adalah masih rahasia. Yang diketahui saat ini hanya Air Force One dilengkapi dengan electronic control measurement untuk mengganggu radar musuh. Pesawat ini juga dapat menangkal rudal pencari panas dengan mengeluarkan suar. Jika Air Force One diserang, jet tempur AS segera datang untuk melindungi Air Force One. Selama bertahun-tahun beragam jenis pesawat digunakan untuk kepresidenan. Barulah pada tahun 1990 selama pemerintahan George Bush, pesawat Air Force One seperti yang sekarang digunakan untuk perjalanan presiden. Ketika Air Force One mendarat, water jet akan keluar untuk menyambut dan menjaga keamanan presiden. Kemudian seperti biasa, presiden akan bertemu dengan pemerintah setempat dan juga pers. Dalam banyak kesempatan presiden mungkin akan berbicara saat upacara kedatangan. Selama waktu ini pasukan scrub service akan bekerja keras untuk menjaga presiden agar tetap aman. Kemudian seperti biasa, presiden akan bertemu dengan pemerintah setempat dan juga pers. Dalam banyak kesempatan presiden mungkin akan berbicara saat upacara kedatangan.
Selama waktu ini pasukan Scrap Service akan bekerja keras untuk menjaga Presiden agar tetap aman.